Manchester United terus melakukan perombakan pemain demi menyiapkan tim terbaik untuk menyambut musim baru 2023-2024. Sejauh ini, The Red Devils telah mendatangkan dua pemain anyar, yaitu Mason Mount dan Andre Onana. Mason Mount sendiri didatangkan dari Chelsea dengan bandrol 60 juta pound sterling atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Sedangkan kiper Andre Onana digait dari Inter Milan dengan biaya transfer 47 juta pound sterling. Bahkan, kabar terbaru mengatakan jika Setan Merah telah mencapai kesepakatan transfer untuk mendatangkan penyerang muda milik Atalanta Rasmus Højlund. Indikasi kepergian Højlund ke Old Trafford yang menguat setelah Ladea telah mendatangkan pemain pengganti El Bilal Toure dari Almeria Sabtu 29 Juli 2023 kemarin. Mereka juga tidak memainkan Højlund dalam laga uji coba kontra Bournemouth di Inggris karena tak ingin mengambil resiko jika sang striker cedera di situasi transfer yang krusial. Baru berusia 20 tahun, Rasmus Højlund memang menjadi buruan transfer klub-klub besar seperti Manchester United dan PSG. Namun, pemain timnas Denmark itu lebih berambisi memperkuat Setan Merah setelah mengakui jika ia adalah penggemar Manchester United. Bahkan, menurut Fabrizio Romano, demi melancarkan kepindahannya ke Old Trafford, Højlund sampai menyewa agen kelas berat dari SAG Agency untuk mencapai kesepakatan secepat mungkin. Sang agen memberi garansi jika Rasmus Højlund dalam waktu dekat akan mendarat di Manchester United. Jika tidak, maka striker asal Denmark itu boleh mencari agen lain. Benar saja, pihak SAG Agency sudah mulai menunjukkan tanda-tanda Rasmus Højlund akan diresmikan Manchester United. Kabar tersebut semakin menguat setelah Fabrizio Romano mengeluarkan cap Here We Go miliknya yang mengonfirmasi bahwa sang pemain akan segera hengkang dari Atalanta. Rasmus Højlund ke Manchester United. Here we go. Kesepakatan tercapai dengan Atalanta sekarang. Transfer akan bernilai 1,16 triliun rupiah plus bonus. Kedua klub mempersiapkan dokumen dalam 24 jam ke depan. Rasmus Højlund akan menandatangani kontrak 5 tahun di Manchester United. Ia akan menjadi penyerang utama Setan Merah yang di musim lalu menjadi masalah utama setelah Anthony Martial kerap di backup cedera. Sekedar informasi, Rasmus Højlund baru direkrut Atalanta musim lalu dari Stam Graz senilai 17,2 juta euro. Meski baru berusia 20 tahun, penampilannya menyita perhatian. Rasmus Højlund mencetak 9 gol dan 4 assist dari 32 penampilan di Liga Italia. Oleh karenanya, ia turut membantu Ladea finish di peringkat kelima klasemen akhir Serie A. Maka wajar jika ia dihargai dengan sangat mahal oleh Atalanta. Nilai transfer sebesar 70 juta euro atau setara dengan 1,16 triliun rupiah ke Manchester United akan menjadi rekor penjualan terbesar dalam sejarah klub asal Bergamo tersebut. Setelah mengamankan Rasmus Højlund, Manchester United kini dikabarkan akan mengalihkan fokus ke target berikutnya, yaitu gelandang Fiorentina Sofyan Amrabat. Menurut jurnalis Nicolo Sira, Amrabat semakin mendekat dengan Old Trafford dan mengklaim bahwa gelandang timnas Maroko itu juga sudah memiliki kesepakatan personal dengan Manchester United. Melalui akun Twitternya @Nicosira, ia mengatakan bahwa Amrabat memiliki kesepakatan kontrak 5 tahun dengan gaji 4 juta euro atau setara dengan 66,69 miliar rupiah per tahun. Amrabat kini menunggu The Red Devils untuk menebusnya dari Fiorentina. Fiorentina sendiri mematok harga sekitar 28 juta euro atau setara dengan 666,85 miliar rupiah. Lebih lanjut, Manchester United juga masih berupaya untuk menjual Donny van de Beek dan Fred lebih dulu sebelum memutuskan untuk menggait Amrabat. Jurnalis asal Italia itu mengklaim bahwa Fred menuju Galatasaray dan Van de Beek diminati oleh Real Sociedad. Sementara itu, menurut jurnalis top Italia Alfredo Pedula, negosiasi antara United dan Fiorentina kini terus terjadi setelah Fiorentina butuh dana segar dari penjualan pemain 26 tahun itu. Apalagi, La Viola kabarnya tak ingin kehilangan Sofyan Amrabat yang bisa hengkang dengan gratis ke Manchester United di bursa transfer musim panas 2024 nanti. Kehadiran Amrabat tentu akan membuat stok gelandang Setan Merah semakin menumpuk. Sejauh ini, Ten Hag sudah memiliki gelandang-gelandang top seperti Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes hingga gelandang anyar mereka Mason Mount. Melihat kondisi stok gelandang top yang melimpah tanpa winger yang stabil, maka bisa diprediksi Manchester United bisa saja menggunakan formasi 4-4-2 kotak untuk musim depan. Di posisi kiper, kepergian De Gea musim ini otomatis membuat Andre Onana langsung menempati posisi kiper utama United untuk musim depan.
didatangkan dari Inter Milan, kiper yang tampil di final Liga Champions musim lalu itu memiliki keunggulan membangun serangan dibandingkan dengan Dea. Masih berusia 27 tahun, ia juga bisa difungsikan sebagai bek tambahan di lini belakang Setan Merah. Berlanjut ke posisi bek, 4 pemain belakang akan diisi oleh Diogo Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez, dan Luke Shaw yang tampil cukup solid di musim lalu. Dengan kemampuan overlapping, Dalot adalah jawaban ketika formasi 4-4-2 hanya punya 2 pemain sayap, yaitu bek kanan dan kiri. Dalot bisa lebih agresif saat menyerang karena sisi kanan jadi tanggung jawabnya secara penuh. Di posisi bek tengah, pengalaman, ketenangan, dan jiwa kepemimpinan Rafael Varane akan kembali menjadi komando lini belakang Setan Merah. Ia akan menjadi duet yang sempurna bersama dengan bek agresif Lisandro Martinez. Duet keduanya akan memberikan dimensi pertahanan yang solid saat berhadapan dengan lawan yang punya banyak variasi serangan. Jika di bek kanan ada Diogo Dalot, maka di area bek kiri Manchester United bisa mengandalkan Luke Shaw. Atribut ofensifnya bahkan lebih bagus dari Diogo Dalot. Formasi 4-4-2 bakal membuat Luke Shaw bisa lebih bebas mengeksplorasi kemampuan menyerangnya. Beralih ke lapangan tengah, sebagai posisi nomor 6, Manchester United masih akan mengandalkan gelandang timnas Brazil Casemiro. Kemampuannya untuk mencari ruang jadi opsi umpan, ketahanannya dalam menjaga bola, sampai dengan visi bermainnya membuat perannya begitu krusial. Sementara itu, kehadiran Sofyan Amrabat akan melengkapi posisi double pivot dalam formasi 4-4-2 kotak. Peran dalam posisi ini sama dengan yang dimainkannya di Fiorentina dan juga timnas Maroko. Berbeda dengan Casemiro, Amrabat punya kemampuan untuk bermain di kotak penalti di sebelah kiri, maju ke gelandang serang. Di sisi kanan, sang kapten Bruno Fernandes akan kembali menjadi andalan untuk musim depan. Penampilannya di posisi sayap kanan dalam beberapa kesempatan bisa membuatnya mengeksplorasi area tersebut dan membantu Dalot. Sementara itu di sisi kiri, Mason Mount akan menjadi andalan karena memang posisi aslinya berada di sisi kiri dan bisa merangsek ke area tengah. Namun itu semua tergantung dengan komunikasinya dengan Amrabat. Jadi, saat dalam posisi menyerang, Manchester United tampak seperti menggunakan formasi 4-1-3-2. Dan untuk lini depan, Manchester United bisa mengandalkan 2 pemain hebat sekaligus, yaitu Marcus Rashford dan Rasmus Højlund. Selain sama-sama memiliki kecepatan, alasan kenapa formasi 4-4-2 kotak dipilih adalah karena Højlund sudah terbiasa bermain dengan formasi 2 penyerang bersama dengan Atalanta. Hasilnya pun cukup memuaskan, di mana ia bisa menempati posisi penyerang di sebelah kanan. Sementara itu bagi Rashford, bermain dengan 2 penyerang membuatnya lebih dekat dengan kotak penalti lawan. Dibekali dengan tembakan keras yang menjadi andalannya, pemain timnas Inggris itu bisa melakukan tusukan dari kiri ke kanan sesuai dengan gerakan khasnya. Dengan formasi 4-3-3 musim lalu, Rashford mampu mencetak 17 gol dan 5 assist dalam 35 penampilan di Liga Inggris. Kini, dengan formasi 4-4-2, Rashford diprediksi akan tampil lebih tajam bersama dengan United di musim depan.